pekerjaan puyuh bagi pemula, ya, beternak puyuh bagi pemula. Ini awalnya saya tuh ingin melatih orang yang di sekitar sini untuk menjadi peternak. Tetapi dalam perjalanan, mungkin karena telurnya itu produksinya menurun, sehingga diserahkan lagi sama kami. Ya, inilah kerjaan tiap pagi setengah 7 sampai jam 7:15, lalu nanti jam 5 sampai jam 5:45 kita menyelesaikan pekerjaan rutin. Jenis puyuhnya, Pak? Jenis puyuhnya kotornik japonica. Jumlahnya ada 200. berapa kali, Pak, telur ini? Telurnya itu kita ambil 2 kali, pagi, ya kan? Itu dari peneluran malam, kemudian sore dari peneluran sore. Dimana tiap kelompok itu kadang-kadang banyak yang pagi dan ada juga banyak yang sore. Ya, jadi pertama kali yang dilakukan, kita itu mempersiapkan dulu minum, minum pengganti, ya kan? Ini minum pengganti. Nah, ini didekatkan ke kandang gitu ya. Nah, ini didekatkan ke kandang supaya lebih mudah. Nah, itu kan dekatkan ke kandang. Setelah itu kita mengganti minum yang tadi pagi dengan yang sudah kita siapkan. Setelah itu kita mengganti ya yang tadi pagi sudah digunakan dengan minum yang baru, sambil kita mengeluarkan telur yang dihasilkan sore hari. Ya, kita lihat, ambil telur ini, diambil. Nah, kita ganti yang baru ini. Kalau tadi di sebelah kanan, sekarang di sebelah kiri. Tujuannya adalah supaya jangan cepat rusak siram kawatnya. Setelah telur dikeluarkan, tentu kita catat dulu di buku yang sudah kita siapkan. Kebetulan ini kita diberi nomor, misalnya ini nomor 5 gitu kan, maka kita jumlah catat telur ya, jumlah telur ini. Di sini ada 8. Tadi pagi dia 5 gitu kan. Nah, sudah mencatat, lalu telur diambil ya, telur diambil. Nah, simpan lagi, ya. Kita siapkan makanan. Ya, kita siapkan makanan untuk makan sore. Sore itu makannya tidak terlalu banyak. Ya, kita rata-ratakan lah. Pokoknya makannya apa, Pak? Makannya ini pur. Ya, pur 304C.
buatan Carum Pokpan. Ya, buatan Carum Pokpan. Jadi kalau pagi, nah kalau pagi segini. Karena kenapa? Karena biasanya banyak bertelur itu pada waktu sore hari, makanya kita banyak. Kalau malam kita hanya segini. Satu kandang itu isinya kan 20 ekor. Ya, jadi diharapkan rata-rata itu per ekor dapat 20 gram per hari. Ya, sekarang kita akan ngasih makan ini. Ya, dan biasanya bertambah sedikit lah. Nah ini, tapi ini harus merata ya, artinya semuanya ini. Tapi kita contoh. Ini. Nah, kita kasih makan, ini kan. Nah, lihat puyuhnya dia akan makan ya, karena lapar. Ya, nah, dia makan ya. Nanti kalau mau pulang itu baru dinyalakan lampunya. Tapi biasanya ya sebelum ngasih makan, supaya jangan terlalu ini, kita mencuci ini dulu, mencuci air minum. Cuci ini sebersih mungkin ya, artinya jangan sampai kotor lah. Nah ini kita gosok dengan apa nih ya, sikat kecil lah, supaya dia ke sela-selanya juga masuk. Nah, ini kalau ini biasanya, kalau yang ini itu 4 hari sekali. Kenapa? Karena biasa, nah ini sih biasanya belum kotor. Tapi kalau udah 4 hari sekali, nanti ini besar banyak ini kotorannya ini. Kenapa demikian? Karena apa ya, lendir mungkin ya, lendirnya cukup banyak gitu. Makanya harus dicuci. Nah itu, ya udah, kita siapkan air minum. Ya. Untuk ini satu ember ini ya, satu ember ini kita beri ini 2 kali sehari. Apa tuh Pak? Hah? Apa tuh? Ini adalah puyuh made egg. Fungsinya? Untuk puyuh petelur, supaya karena di sini banyak vitamin. Kondisinya pertama adalah supaya dia itu tetap sehat. Ya, sehingga pertumbuhannya bagus dan produksinya juga bagus, tidak terganggu, dan juga untuk mempertahankan agar tidak terkena penyakit. Apalagi kondisi kita ini adalah kadang-kadang hujan, kadang-kadang kemarau. Ya, alhamdulillah dengan pemberian puyuh Mediac ini sudah kita campur, sudah aduk 1 ember dengan 1 sendok teh ya, puyuh egg tadi. Nah, kita celupkan, ambil dan kita masukkan. Nah, kita simpan untuk besok Pagi ya? ya, besok pagi. Nah, itu barangkali rutinitas. Ngeliat ke sini. Ya, itu yang disebut dengan kerja rutinitas per hari. Jangan lupa nanti sebelum meninggalkan ini kita menyalakan lampu. Ya, menyalakan lampu untuk ketenangan, ya kan? Kita nyalakan radio atau apa sehingga tidak terganggu dari kondisi lingkungan dari luar. Nah itu. Ada catatan penting yang harus diketahui oleh para pemula
beternak puyuh, pertama kita nanti kalau menempatkan puyuh ini jangan dekat dengan pintu keluar, karena dia sering kaget-kaget sehingga dia stres. Akibatnya makan terganggu. Ya kalau udah terganggu otomatis nanti produksi juga terganggu. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita jangan terlalu banyak ya di dalam jumlah per ekornya di dalam satu sangkar itu. Ini kalau lihat dari sini, ini hanya cukup sekitar 20 sampai 25 per ekor. Ini ukuran kesananya adalah 1 meter 60 ya, 50-60. Nah itu ya, karena ini adalah kandangnya itu kandang di bawahnya adalah ada tempat kotoran ya, tempat kotoran. Nah ini tempat kotoran tuh ini. Nah ini tempat kotoran. Ini jangan lupa paling ini adalah 3 hari sekali kita harus bersihkan. Kenapa? Karena akan mengganggu pertumbuhan dari si puyuh tersebut, terutama juga akan mengganggu terhadap mata ya. Mata tiba-tiba jendul bukan berarti dia kekurangan vitamin A, tetapi bisa karena dia sensitif terhadap gas yang dikeluarkan oleh kotoran puyuh ini. Nah itu jadi, dan yang paling ini setelah kita kuasai teknik beternak puyuh, yang paling utama sekali sebelum kita beternak puyuh sudah harus tahu pemasaran. Karena kalau tidak tahu pemasaran, tahu pasar, tidak ada artinya minimal kita untuk membeli pakan. Ya, kita untuk membeli pakan. Dengan pakan saja dulu gitu. Yaitu apabila sudah bertelur secara keseluruhan 60%. Itu masih sedikit keuntungannya, tetapi sudah mulai nampak. Tapi kalau kita hanya 50% atau kurang, itu belum menunjukkan keuntungannya. Inilah huraian yang bisa sampaikan untuk pemula ya, beternak puyuh. Jadi kita pinter di dalam teori, di dalam praktik, tetapi ada yang paling penting lagi adalah bagaimana kita bisa menjual telur puyuh, bagaimana kita akan menjual nanti akhir dari telur puyuh itu. Jadi bagi pemula sebaiknya kita itu membeli puyuh yang hampir bertelur supaya belum apa-apa sudah nampak kebahagiaan kita pada saat beberapa hari kemudian. Puyuh itu biasa bertelur kan umur 35 hari. Jadi berilah puyuh umur 30 hari. Jadi sekitar seminggu kemudian kita sudah bisa melihat bahwa telur mulai puyuh mulai bertelur. Jadi kalau untuk kita melatih diri ya silahkan telur yang umur puyuh yang umur 1 hari. Tetapi kalau bagi usaha pemula, awali dengan puyuh yang berumur 30 hari. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi calon-calon peternak puyuh ataupun peternak puyuh pemula. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf atas segala kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.